Jumpa lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Ridwan Kamil, lagi-lagi Ridwan Kamil ya, orang yang sangat populer di Jawa Barat dan punya karir cukup cemerlang di politik. Tidak ada hambatan. Bung Firdaus, seperti banjir dari Bogor ke Bekasi, lancar-lancar saja. Nah, di akhir-akhir ini dia kesandung kasus korupsi di BJB. Ini saya kira ini adalah yang terlihat di permukaan. Sebenarnya kasus-kasus di Jawa Barat itu sangat banyak dan kita berharap komitmen Prabowo untuk membuka semuanya agar pemerintah daerah kita efisien, efektif, bersih, Bung Firdaus. Iya, Bung Meldi. Iya, beberapa waktu yang lalu kita dikagetkan, Bung Meldi ya, dengan apa namanya, dengan setelah keluarnya surat perintah penyidikan oleh KPK dan kemudian KPK melakukan gerak cepat, melakukan penggeledahan di dalam dugaan korupsi di dalam pengelolaan belanja operasional, khususnya untuk belanja promosi Bank Jabar Banten atau BJB, Bung Meldi. Dan salah satu yang pertama kali digeledah adalah rumah Ridwan Kamil, rumah pribadi Ridwan Kamil di Bandung. Dan publik terkaget-kaget, kenapa dalam kasus korupsi apa namanya dugaan korupsi BJB itu langsung mensasar kepada kediaman penggeledahan rumah mantan Gubernur Jawa Barat, kandidat Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil. Padahal sebelumnya tidak pernah terdengar apakah Pak Ridwan Kamil dipanggil sebagai saksi, dimintai keterangan atau apa begitu ya. Karena kalau kita lihat dugaan korupsi kegiatan promosi dalam BJB ini terkesan agak tidak terlalu heboh ya dibandingkan kasus Pertamina atau beberapa kasus yang lain gitu ya yang diselidiki oleh kejaksaan gitu. Nah, tetapi KPK langsung menggebrak begitu Kasatgas mengatakan bahwa mereka langsung sesuai dengan apa alat bukti yang ada, kemudian melakukan penggeledahan baik itu di rumah Ridwan Kamil, kemudian di apa namanya di kantor pusat Bank Jabar Banten gitu. Nah, yang menarik adalah kalau kita lihat pertama apakah memang gitu ya dugaan korupsi yang di mana KPK sudah menetapkan ada 5 orang tersangka untuk kasus dugaan korupsi BJB ini. Yang menarik adalah publik bertanya-tanya, apakah dugaan korupsi Bank Jabar Banten ini juga ternyata akan menyeret mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang notabene merupakan salah satu gubernur yang dianggap memiliki citra positif, terutama di mata publik atau netizen atau di media sosial, Bu Meli, terutama khususnya untuk Jawa Barat begitu ya. Dan kalau kita lihat dari beberapa hal yang kadang-kadang menjadi pertanyaan publik adalah ada beberapa catatan penting misalnya. Pada saat penggeledahan ternyata Ridwan Kamil tidak bisa dihubungi teleponnya begitu ya. Kemudian sempat hilang dari penggeledahan sampai malam begitu ya. Dan kemudian baru bisa dikontak lagi pada malam harinya. Itu pun dengan bukan nomor pribadi Ridwan Kamil begitu. Paling tidak itu yang disampaikan oleh beberapa elit Golkar begitu ya. Kemudian yang kedua, KPK juga menyatakan bahwa ternyata dari hasil penggeledahan itu KPK menemukan semacam bukti sertifikat deposito hampir 70 miliar, Bung Meldi begitu. Dan ini juga sebagai salah satu pertanyaan kira-kira begitu ya. Dan kalau kita lihat dari sisi apa namanya, media Kompas menyatakan bahwa bukti sertifikat deposito 70 miliar ini ditemukan di penggeledahan di antara rumah Ridwan Kamil dan kantor pusat BJB. Dan kalau kita lihat kemungkinan besar di rumah apa namanya rumah seorang Ridwan Kamil begitu. Dan kalau dilihat dari sisi ini, maka apakah memang gitu ya dana yang dikatakan hampir 200 miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan berangkat dari hasil audit BPK pada semester 1 2024 yang lalu misalnya, apakah dari 200 miliar yang diduga yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ini ternyata juga mengalir kepada para politisi dalam hal ini mungkin ya kita tidak tahu apakah juga misalnya mengalir kepada Pak Ridwan Kamil atau tidak begitu ya. Tetapi dengan skema dana non budgeter bisa jadi misalnya dugaan korupsi dari Bank Jabar Banten ini akan mengalir kemana-mana. Tidak hanya kepada operasional atau direksi dari Bank Jabar Banten dan juga rekanan gitu ya. Ada 3 rekanan yang sudah dijadikan tersangka begitu ya. Tetapi juga mungkin mengalir lebih jauh lagi kepada elit politik atau elit-elit yang lain yang notabene dalam konteks misalnya ada indikasi benturan kepentingan atau indikasi cawe-cawe begitu. Jadi menarik untuk melihat apakah dugaan korupsi Bank Jabar Banten ini juga nanti atau misalnya akan menyeret mantan Gubernur Jawa Barat. Tapi sekali lagi kita harus menunggu misalnya, karena sampai saat ini KPK menyatakan bahwa Ridwan Kamil belum jelas statusnya, apakah saksi atau apa, karena belum pernah dipanggil, belum pernah dimintai keterangan. Jadi sekali lagi, bagaimana nanti dugaan korupsi Bank Jabar Banten ini ternyata juga menjadi batu sandungan untuk seorang Ridwan Kamil, Bung Meli.
Mengulur waktu Ridwan Kamil dipanggil Bung Firdaus, saya kira kita boleh menduga-duga ada sebuah kesepakatan-kesepakatan politik di belakangnya atau ada sebuah lobby-lobby ya sebelum pemanggilan Ridwan Kamil. Saya kira ini adalah sebuah eh, pola-pola yang tidak sehat yang sering dilakukan oleh KPK gitu ya. Kemudian di kasus-kasus politik daerah, saya kira mengambil figur-figur yang tidak kuat dan ditersangkakan, ini akan membuka aktor utama, Bung Firdaus. Nah, dalam kasus BJB ini, kesaksian-kesaksian dari Dirut misalnya, atau kesaksian-kesaksian orang yang sebenarnya bukan aktor utama, ini adalah penting agar kita bisa menelusuri siapa aktor utama. Bisa jadi bukan Ridwan Kamil atau ada yang lebih tinggi lagi dalam kasus ini, Bung Firdaus. Iya, betul. Jadi dalam rangka membuat kasus ini terang benderang, maka KPK harus bergerak cepat gitu ya. Tidak hanya berhenti dalam konteks apa namanya penggeledahan, kemudian pemeriksaan dan segala macam, tetapi juga memintai keterangan para pihak, terutama yang sudah digeledah rumahnya atau para kesaksian para pihak yang terkait begitu. Sehingga kasus ini tidak menjadi semacam bola liar di dalam diskusi publik begitu ya. Publik menebak-nebak apakah Ridwan Kamil memang sengaja dikorbankan begitu kemudian dikaitkan dengan peran istrinya yang di anggota DPR begitu ya, ataupun juga ada semacam skenario yang lebih panjang lagi dalam konteks 2029 nanti begitu. Tetapi kalau kita lihat seorang Ridwan Kamil yang memiliki potensi untuk tetap maju sebagai kandidat atau calon pemimpin Indonesia untuk nanti misalnya, maka kita juga membutuhkan kejelasan. Apakah memang ada indikasi keterlibatan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam dugaan korupsi Bank Jabar Banten, atau ini hanya sekedar bagian dari apa ya, bagian dari mekanisme mengumpulkan alat bukti begitu ya. Tetapi kalau kita lihat dari urutannya misalnya atau urutan-urutan peristiwanya, kemudian bagaimana responnya begitu, ada beberapa benang atau apa hal-hal yang tidak terjawab misalnya begitu. Dan apakah memang ini bagian dari, ya kalau kita katakan sebagai bagian dari bagaimana sekarang KPK menangani dugaan tindak pidana korupsi di lembaganya begitu yang banyak menjadi catatan publik atau sorotan publik begitu. Maka mau tidak mau KPK harus bergerak dengan penuh integritas. Artinya ini menjadi pertaruhan KPK, pimpinan KPK jilid yang baru misalnya. Apakah mereka juga bisa menegakkan kasus secara benar tanpa tebang pilih, tanpa menemukan tekanan atau intensi politik misalnya. Dan yang penting adalah bahwa penegakan kasus korupsi ini bukan sebagai bagian dari kompetisi antara aparat penegak hukum. Kalau kita lihat pada satu sisi misalnya kita lihat bagaimana publik begitu dikejutkan oleh performa kejaksaan dalam beberapa tahun terakhir misalnya. Beberapa kasus dugaan korupsi yang nilai kerugian negaranya menurut versi kejaksaan yang nilai kerugiannya ratusan triliun misalnya, itu menjadi sebuah perdebatan di publik begitu. Sementara KPK mulai ditinggalkan publik karena performanya yang semakin menurun misalnya. Apakah kasus misalnya BJB ini akan menjadi salah satu titik balik untuk mengembalikan performa KPK, mengembalikan kepercayaan publik kepada KPK, itu yang kita tunggu begitu. Kemudian yang berikutnya yang kita lihat adalah ya Bank Pembangunan Daerah BPD, tidak hanya Banten, Jabar atau BPD-BPD yang lain misalnya. Ini juga sebagai bagian dari ya setali mata uang ya 12-13 dengan beberapa BUMN di level nasional misalnya. BUMD pada titik tertentu juga menjadi salah satu sapi perhan politik, sapi perhan untuk kepentingan tertentu begitu ya. Menjadi ajang penyimpangan atau ajang korupsi begitu. Artinya apa? Bagaimana pembenahan di level BUMD, tidak hanya BUMN begitu, itu juga menjadi fokus utama begitu. Dan saya lihat misalnya dengan momentum, artinya apa? Ada eskalasi pemimpin daerah yang baru, DPRD yang baru begitu ya. Artinya sama-sama memiliki semangat untuk memperbaiki penerimaan negara atau penerimaan daerah termasuk badan usaha milik daerah Bu Meli. Jadi dalam konteks ini sebenarnya banyak yang bisa menjadi catatan kita untuk perbaikan di dalam pengelolaan keuangan negara, terutama keuangan daerah begitu ya, dalam konteks bagaimana menyelamatkan keuangan publik di tengah misalnya keterbatasan penerimaan negara, di tengah keterbatasan APBD untuk kepentingan publik, Bung Meldi. Pemimpin yang populis di daerah selalu punya celah-celah untuk melakukan persoalan-persoalan rekayasa keuangan, misalnya Bung Firdaus ya, karena dia membutuhkan biaya dalam upaya populismenya. Saya kira kebutuhan teknokrasi di daerah ya, ini adalah pelajaran atau sebuah PR penting di daerah agar persoalan-persoalan korupsi ini tidak terjadi lagi, Bung Firdaus, karena bergesernya populisme dan meningkatnya teknokrasi ini akan memberikan sebuah warna baru di daerah karena selama ini kita lihat pemerintah daerah selalu melakukan pendekatan-pendekatan populisme, Bu. Iya, betul.
Ya, artinya kalau selama ini lebih banyak melakukan pendekatan faktor kampanye, faktor sosialisasi, atau gimmick atau yang sifatnya populis, Bung Meldi, tidak menyentuh substansi misalnya. Karena kalau kita lihat, misalnya kita ambil contoh Jawa Barat misalnya dalam beberapa tahun terakhir, atau 5 tahun terakhir lah, di eranya Bung RK ya, atau Kang Ridwan Kamil begitu ya, ada beberapa inisiatif yang saya juga itu baik, yang kalau dijalankan secara serius, secara konsisten, itu akan memberikan dampak yang baik kepada masyarakat di Jawa Barat khususnya. Tetapi karena juga berbau dengan kepentingan dalam konteks kampanye, pencitraan begitu ya, ataupun juga sesuatu yang lebih mendapat respon yang cepat misalnya di media sosial, akhirnya substansinya tidak berjalan. Dan ini nampaknya menjadi bertolak belakang misalnya ketika muncul kepemimpinan yang baru di dalam Jawa Barat, Gubernur Deddy Mulyadi misalnya, ada beberapa catatan-catatan penting yang selama ini tidak terbuka kepada publik, ternyata itu dibuka oleh Deddy Mulyadi. Artinya apa? Selama ini selain pendekatan populis, masih banyak persoalan-persoalan substansi atau yang mendasar di daerah itu tidak diselesaikan. Karena lebih banyak menyentuh aspek-aspek kampanye, aspek-aspek gimmick misalnya. Dan itu menjadi pembelajaran besar untuk kita. Tetapi di sisi lain dalam konteks penegakan hukum misalnya, kita berharap agar kasus dugaan korupsi BJB ini bisa diungkap seluas-luasnya, ditarik sampai sejauh mungkin kira-kira siapa saja yang menikmati dugaan korupsi ini. Kalau kejaksaan mengatakan follow the money, maka ikutilah uang itu sampai titik akhir penerimanya. Apakah sebagai pelaku utama atau penerima manfaat atau hanya orang yang sekedar mendapatkan dari benefit dari dana non budgeter ini begitu ya, harus diungkap seluas-luasnya, tidak pandang bulu begitu, sebagai bagian dari pelajaran, sebagai bagian dari komitmen pemerintah, terutama pemerintah Prabowo, bahwa penegakan korupsi akan dilakukan secara penuh dengan tegas begitu ya, tidak memandang bulu, tidak hanya sekedar omon-omon begitu ya. Dan kita tunggu apakah KPK bisa menegakkan dugaan korupsi di Bank BJB ini dengan penuh integritas dan bisa memukar sampai ke akar-akarnya, Bung Meldi. Terima kasih Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bung Meldi. Terima kasih banyak. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.